Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berjudul Perbanyak Sukacita. Bacaan Alkitab terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat 4 yang berkata, Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, kitab Filipi dikenal sebagai The Book of Joy atau kitab sukacita. Padahal Rasul Paulus menulis kitab ini ketika ia sedang berada di dalam penjara. Kebanyakan orang yang dipenjara tanpa berbuat kejahatan seperti Rasul Paulus akan merasa teraniaya, marah, jengkel, dan mempertanyakan di mana letak keadilan. Tetapi tidak demikian dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus tahu bahwa ketidakadilan yang dialami karena pengenalannya akan Kristus merupakan sebuah keuntungan. Rasul yang setia ini mengajarkan agar umat Tuhan tetap bersukacita walau dalam penderitaan, lelah melayani, ketika membangun persahabatan, dan saat menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara, mengapa di banyak bagian Alkitab mengajarkan kita untuk selalu bersukacita? Menurut penelitian, jika seseorang marah, cemas, takut, tertekan, maka otaknya segera mengeluarkan noradrenalin, yaitu hormon yang sangat beracun. Di antara racun alami, hormon ini menempati urutan kedua yang paling berbahaya setelah bisa ular. Racun ini membuat seseorang sakit, cepat tua, bahkan cepat meninggal. Sebaliknya, jika seseorang menghadapi segala sesuatu secara positif, maka otaknya akan mengeluarkan hormon beta-endorfin. Hormon kebahagiaan ini berkhasiat memperkuat daya tahan tubuh, menjaga sel otak tetap muda, melawan penuaan, menurunkan agresivitas dalam relasi antar umat manusia, meningkatkan semangat, daya tahan, dan kreativitas diri. Saudara-saudara, Alkitab selalu menekankan kita untuk bersukacita dalam segala keadaan karena Alkitab adalah firman dari pencipta kita. Pencipta kita tahu bagian mana dari diri kita yang harus dikembangkan dan mana yang harus diminimalisasi. Itulah sebabnya firman Tuhan memerintahkan kita untuk tetap bersukacita. Sukacita yang dimaksudkan di sini bukan sekadar berpikir positif, di mana kekuatan pikiran manusia menjadi ukurannya. Berpikir positif punya batasan, tetapi sukacita di dalam Tuhan melebihi batas-batas manusiawi. Dasar sukacita yang alkitabiah ini ialah kita sadar dan yakin akan adanya jaminan yang besar dari Tuhan yang empunya alam semesta. Jaminan ini memampukan kita senantiasa bersukacita menjalani hidup ini. Nah, saudara-saudara, apa masalah yang sedang kita hadapi saat ini yang mencoba mengusir sukacita dari hati dan pikiran kita? Apakah masalah itu lebih besar dari jaminan kemenangan yang dijanjikan Tuhan Yesus? Jika kita menghadapi masalah besar bersama Tuhan Yesus yang luar biasa, tentu kita akan cakap menyelesaikannya. Janganlah fokus pada masalah yang besar itu, sambil terus mencari solusi, bangunlah hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus akan membangkitkan sukacita dan antusiasme dalam diri kita. Maka dari itu bangkit dan peganglah kuat-kuat janji kemenangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Karena di dalam Dia pasti ada kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.